sangat luar biasa. Lalu memang berbeda. Kanca penjelasan-penjelasan ahli tasawuf, ulama-ulama Marantan, Abul Hasan As-Sazili, kemudian Murid Marsyi, Abul Abbas Al-Marsi, kemudian Ibnu Athaillah, kemudian Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, berbeda. Kemudian banyak isi mengupas tentang masalah tasawuf Jalaluddin Ar-Rumi. Ini tentang konsep masalah surga dan neraka menurut ahli tasawuf modern ini. Walaqad uhiya ilayya, dan lebih siksa kubur. Banyak tokoh-tokoh di Indonesia ini banyak isi menganggap bahwa siksa kubur di darat. Ya, ini apa aja, bagi hadis-hadis gini, kemungkinan besarnya, atau bacanya lagu artinya dalam arti lain. Jadi tasawuf modern itu banyak isi meyakini reinkarnasi, Marantan ajaran Hindu, reinkarnasi. Metlo Al-Qariban kan konsep ulama salafus saleh. Jadi lamun dalam konsep modern itu malah ekat doang dia akuin secara pengertian mereka. Ia lamunnya free will itu adalah nur yang naik kelas. Kemudian lamun nur isi turun kelas jadi iblis. Jadi marak gambaran si marak di anu dikasih iblis lu penuh jadune matana abang terus bertanggi ini. Jadi kan sinatian sih para ahli tasawuf modern. Nah, jadi perlu hati-hati dalam mendengarkan ceramah-ceramah para ahli tasawuf modern. Kadang-kadang memang pinter ngomong karena retorika pelajarin pokoknya sangat gratis tidak meyakinkan, dan dalilnya Al-Quran doang. Cuma dalam artian tidak pada Marantan penafsiran kita, ngaruh penafsiran sendiri lah, jadi tafsiran hakikat tafsiran. La adri, saya tidak tahu ayatuhuman. Qalat, mana di antara keduanya? Qalat Asma'u, berkata Asma'. Jadi kan lamun marak ini Rasulullah memberikan dengan cara sangat mudah, memberikan pengertian dengan cara mudah. Jadi seolah-olah ia bau situ kita dengan mata kepala. Lagu lamun tasawuf ini jadi memandang hanya pertama ya basirah, ainul basirah, syu'aul basirah. Kemudian mengantarkan kepada yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Yukta ahadukum, akan diberikan salah seorang daripada kalian fayuqalu wa turun dajjal no dengan ini nenek bersyukur. Harus tetap dalam mulazamatul baik. Karena apa? Karena sangat cepat tergoda, paling cepat tergoda dengan ini. Karena apa? Sebenarnya kan dajjal ini manusia, tukang sihir. Isi memiliki tingkat sihir sangat tinggi, sehingga kadang-kadang barek setan ya peralatu seolah-olah bangkit tidak amat dengan kubur. Setan mula ada muni kaget me anakku bedait kan nenek tene. Ternyata apapun suah pelajarin terlain-lain nu ndek na tatuluhan neka dengar wah nenek tene. Sampai pada akhirnya Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam dia sadu sampai mati Nabi Khidir berkali-kali. Sehingga namun dia terpercaya langsung mati doang si Dajjal itu, dia pengikut mati itu. Dan termasuk Nabi Khidir pun mati berkali-kali. Hidup doang Malik Nabi Khidir. Nah dia paling terakhir ia dia mengaku saya yang keantar nih waktu mati Malik hidup, waktu mati Malik hidup, waktu mati Malik hidup. Aku ni Nabi Khidir dan Umbi. Dia tahu apa Dajjal. Lalu Nabi Khidir justru termati si pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal itu ngeroyoknya tidak mati total terus. Arab dengan sendirinya percaya terhadap siksa kubur. Adapun beberapa hadis riwayat kan
teh kisahan sopo Yahudi nina sehingga dengan sedekah deh Siti Aisyah dia menepeng Yahudi no sedekah anjir muni terus Yahudi no bunda mudah-mudahan selamat daripada azab kubur. Kaget Aisyah cok jarak azab kubur ini penasarannya Rasulullah balik nah dia mendatang Rasulullah balik jangan bercerita pada akhirnya Rasulullah jadi ayana kaji si Yahudi ini andi kaji selamat daripada azab kubur itu azab kubur jara azab kubur no Aisyah jara jadi lamun tasawuf modern mengatakan kuburnya adalah awak teragan ini karena apa? Karena awak ini adalah sesuatu isi berasal dari tanah, berasal dari api, berasal dari air, berasal dari angin. Ya si asal angin kembali ke angin, si berasal air kembali ke air, si berasal tanah kembali ke tanah. Bahkan 75% awaknya daripada air. Di awaknya selapun terdapat unsur tanah si 120 yara, karbon, nikel, kemudian perak, kemudian emas, baja, yara doang di awak sini. Karena lamun misal tebet seragam tanah antik taman di laboratorium sebanyak 128 unsur ada. Maka itu masih awak karena berasal dengan sulala teminti. Sulala teminti saripati tanah. Nah kemudian saripati tanah dalam arti lamun itu kan saripati tanah no berbentuk pertama kali bibit mama si arak le mama bibit nina si arak le inante dari mani timpal opun timpal mani nela sekali subul mani no sekitar 600.000 lagu di antara 600.000 nu arak seke si paling mama. Ia nu bedait kanca opun si paling mina. Nah, pertemuan antara opun timpal manilah ia si jadi nutfahnya jadi satu sel. Sel nu berubah jadi 2 sel jadi 4 sel jadi balut sel jadi balut 16 terus 3 juta sel awak tu. Jarian. Anulah ia disebut di dalam termasuk dalam surat Al-Mu'minun walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan thumma khalaqnahu nutfatan fa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahma thumma ansha'na khalqan akhara fa tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dzalika lamayitun thumma innakum yaumal qiyamati la tub'atsun. Nah ini ayat ini apa masih si ahli-ahli tasawuf modern lagu sekedik pon di depan dan arti yang barangkali itu. Jadi hari kiamatnya yang terjadi berkali-kali. Bahkan Nabi Adam pun di depan Nabi Adam sebarang dalam pelajaran kita. Adamnya justru adalah nafsu wahidah si berupa nyawa. Berarti sebelum Adam si percaya di situ nih, yuah beribu-ribu kali rohnya berpetualang. Jadi ndik na roh meta jasad lagu jasadnya tapi nak Allah Ta'ala untuk membungkus roh. Apabila Nuh dia mampu jasadnya maka jasadnya pun melepas rohnya malik berpetualang. Kan padahal di dalam Al-Quran kalla innal abrara lafi illiyin wa innal fujara lafi sijjin. Lamun roh dengan isi bagus dia illiyin. Lamun roh dengan si pujar, si jahat adalah sijil. Mbing dan ini berreinkarnasi malik. Lagu masih bro, kok tasawuf modern menganggap dan meyakini bahwa reinkarnasi ini adalah tetap arah. Karena apa ini? Karena reinkarnasi ini ajaran selaku agama. Ini ajaran Hindu itu akan terkenal. Si reinkarnasi ini ajaran Hindu. Ajaran agama Hindu. Jadi menurut ia pada di dalam kitab Taurat menyebut reinkarnasi ini. Di dalam Injil di dalam Al-Quran banyak. Salah satu jadi dalil yauma natwis sama akapa yasijil lil kutub. Terus kama badana awal khalqin itu
Padahal ini kan secara menurut ulama tafsir menceritakan tentang masalah hari kiamat. Tayu dalam tasawuf kan tayu at-tasyul haqiqiyu antarul akhirata akrabu ilaika angka. Tayu artinya pelipatan, melipat jarak, Hakikat daripada tayu adalah apabila kau lihat akhirat itu lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Ini tayu. Nah inilah ya sih dalam ilmu sasar, arah ilmu parlimunan, arah sepi angin. Lalu dengan toa-toa lain kan sampai arah istilah tes selak bunga, merah dia selak bunga, jauh atas ini. Lalu mele jok bembe dengan ilmu sepi angin, jalan. Dan inilah ia kata pelajari masalah serak merah. Lagu tasawuf modern serak merah jenuh, lain pengertian. Ya Allah dia bingung dengan ini. Merah Nabi Muhammad merah ya merah dia Isra dia merah tapi bukan seperti apa yang kita kenal pada biasa ini. Mantale hikayat nun. Nanulah. Hal-hal isi memang perlu disikapi untuk meluruskan pemahaman dan sampai generasi muda lah, masih pemula-pemula ini justru salah masuk kamar istilah, sehingga terjadi benturan. Babu man ya untuk berantas perbudakan dalam Islam. Qala muhaddits rahimahullah ta'ala babu salatil kusuf fil masjid. Ini satu bab pada membicarakan pelaksanaan salat gerhana matahari di masjid. Mulakan ya, biasa di lapangan, lalu di masjid pun jadi masalah baik gerhana bulan maupun gerhana bulan. Haddatsana Ismail berita perkara oleh Ismail. Qala haddatsani Malik bercerita perkara oleh Malik an Ahya daripada Yahya bin Sa'id bin Sa'id an Umrah daripada Umrah binti Abdurrahman daripada Rahman an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Anna Yahudiyatan ja'at, bahwa ada seorang Yahudi ja'at tas'alu, dan ini cerita sebelum ini, cerita tentang azab kubur kantilan Arab masih sebut. Ja'at datang, tas'aluha meminta kepada Aisyah. Faqalat maka berkata, a'adakillahu min adabil qabri. A'adakillah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada engkau, melindungi akan engkau daripada azab kubur, Fasa'alat Aisyah Rasulullah, maka menanya oleh Aisyah kepada Rasulullah, aju azabun nasu fi kuburihim, apakah diazab manusia dalam kubur mereka? Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah, a'idhan billahi min dalika. Jadi Rasulullah berkata sambil berta'awuz, a'udzubika min azabil qabri. Salah satu daripada doa isi tajaris Rasulullah, marak doa si terus terbaca di waktu setelah salat maghrib tu. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wa minal faqri min adzabil qabri wa min adzabin nari. Wa a'udzubika an usyrika bika wa a'udzubika an usyrika bika hatta alama. Kemudian wastaghfiruka lima lam a'lam. Nah ini adalah dia termasuk mengikis sampai mengikis sampai kerak kesyirikan sampai kerak doa Allah inni a'udzubika minal kufri wal faqri min adzabil qabri wa adzabin nar a'udzubika an usyrika bika syai'an ana a'lamu astaghfiruka ma la a'lamu. Jadi berta'awuz Rasulullah, a'udzubika min adzabil qabri. Dan yang jadinya tahu jauh ya terjadi azab kubur, bahasa daripada Aisyah. Dan ini sedih sadu isi Buya Sakur, ya Allah. Jadi Buya Sakur ini kan ya masih. Dan memang pondok terus
S1, S2 di Maroko. Lah Maroko, lalu Amerika, kalau kuliah di Amerika, mempelajari Islamologi. Ini aja ule-ule sangat liberal. Jadi dia pada kuliah-kuliah di Barat-Barat. Kok jadi liberal terus banyak berseberangan dengan ulama-ulama si salafus saleh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala di'na arba raka'atin raka'atain. Thumma qama qiyaman tawilan, kemudian dia berdiri pendirian yang sangat panjang, wa duna qiyamil awal, dan dia adalah bukan pendirian yang pertama. Thumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian dia terruku dari ruku yang sangat panjang, wa duna ruku'il awal, kurang daripada ruku yang pertama. Thumma sajada, kemudian dia bersujud, wa duna sujudil awal, dan juga bukan sujud yang pertama. Thumma insarafa, kemudian beliau juga berpaling. Faqala Rasulullah SAW bersabda, Masya Allah ayyakula. Masya Allah, yaitu apa yang telah menghendaki oleh Allah, bahwa dia berfirman. Thumma amarahum, kemudian Rasulullah menyuruh mereka, ayyata'awwadu min adzabil qabri, agar mereka itu berlindung daripada azab kubur. Kumbene azab kubur, karena marangkan bahasa daripada Utsman bahwa innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilil dunya al-faniyah. Faman yanju minhu fama ba'dahu aysara minhu wa man lam yanju fama ba'dahu a'sara minhu. Jadi kubur adalah merupakan awal daripada kehidupan akhirat dan akhir daripada kehidupan dunia. Saya selamat daripada azab kubur, maka perjalanan hidup selanjutnya lebih mudah. Lamun dia lulus di azab kubur, berarti fama ba'sara minhu, lebih sulit daripadanya. Babu la tankasifu syams